buku dan kemudian mempublikasikan sebagai dokter ODIF. Kalau saya terinfeksi itu seluruh keluarga langsung tahu. Khususnya tenaga kesehatan yang coming out ke publik, khususnya dokter, baru saya sendiri. Kalau nggak salah terus kehilangan profesi dokter ya? Iya. Tahu status itu sudah stadium 4. Malaikat penjemput maut belum datang-datang juga. Belum datang sampai setelah saya coming out itu rasanya saya seperti memulai hidup yang baru gitu ya. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsiana. Ada yang kangen nggak? Karena udah lama ya nggak ngobrol-ngobrol. Aduh, mohon maaf, jadwal lagi rumpek. Tapi pagi ini adalah pagi yang istimewa karena kita kedatangan tamu dari jauh, Merauke. Abang kita satu ini, sebenarnya nanti kalau saya sebutin namanya atau ngeliat wajahnya udah banyak yang kenal. Sebetulnya kita udah janjian ya tahun lalu. Tapi karena waktu itu tiba-tiba outbreak-nya itu COVID ini memuncak, lalu kemudian kita batalkan. Ya, pagi ini dalam seri Belajar Bersama Ana Marsiana, kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Gigi Maruli Togatorop, seorang dokter gigi yang praktek di Merauke. Dan kali ini secara khusus akan ngobrol menemani teman-teman, menceritakan kisah hidupnya, sekaligus juga selalu tamu saya memberi inspirasi buat semua yang subscribers yang nonton channel ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan ngobrol sepanjang hari sama dokter gigi yang keren dan inspiratif ini. Pagi Pak Dokter, aku panggil abang aja ya. Panggil abang aja. Abang lah ya, abang dokter gigi, abang dokter gigi Maruli Togatorop. Makasih banget ya ampun, udah jauh-jauh datang dari Merauke. Saya juga terima kasih banyak Mbak Ana. Saya senang sekali ketemu Mbak Ana. Iya, akhirnya ketemu ya. Kita udah WA-an, kita udah janjian, ngobrol-ngobrol di Messenger, di WA. Akhirnya ketemu, dan ini sesuatu yang mahal banget ya. Terbang dari Merauke ke Jakarta itu mehong. Berapa sekarang tiketnya? Di atas 2 jutaan lah, di atas 3 jutaan. Ya 3 jutaan, PP 6 juta. Iya. Tapi kapan-kapan aku yang ke Merauke ya. Dengan senang hati. Iya. Oke, Bang Dokter, saya tahu teman-teman udah banyak yang kenal karena ingat ya, saya pernah promosiin 2 buku ini di Facebook dan IG saya, dan beberapa teman sudah sempat pesen dan baca bukunya. Tapi kali ini kita akan up close and personal ngobrol dengan abang dokter kita yang keren ini. Jadi saya mau Bang Maruli kenalin lebih dekat lagi dengan teman-teman di sana. Thank you Mbak Ana. Senang ketemu Mbak Ana. Kali ini benar-benar setelah berapa waktu mengenal Mbak Ana gitu ya. Ini baru benar-benar ketemu. Oh iya. Tapi sebelumnya memang sangat menginspirasi banget bagi saya gitu ya. Terima kasih. Saya Dr. Gigi Maruli Togatorop. Saat ini saya domisili di Merauke, Papua, dan juga berdinas di RSUD Merauke. Di RSUD Merauke, klinik gigi? Bukan, saya di klinik HIV. Oh, di klinik HIV-nya? Iya. Oh, oke. Sebelum Bang Maruli ini kan sebelumnya di Bandung ya? Di Jakarta, sempat pindah ke Bandung. Oh, Jakarta pindah ke Bandung. Oke. Saya mengenal Bang Maruli ini kan dari bukunya ini ya, dan memang Bang Maruli waktu itu via Messenger dulu ya? Iya, via Messenger dulu. Setelah menyaksikan podcastnya dari beberapa teman sahabat. Jadi saya, ini dokter keren banget. Terus ngirimin buku saya, dan saya membaca buku ini dan saya terus terang antara terharu dan bangga ketika membaca buku ini. Jadi aku mau tanya dulu, sebagai dokter
kemudian mempublikasikan diri secara terbuka sebagai ODIF, menulis buku. Apa yang mendorong Bang Maruli menulis buku dan kemudian mempublikasikan sebagai dokter ODIF? Sebentar, saya mau ini juga. ODIF apa ODA sih? Sama aja. Sama Ada aja. yang menyebut ODIF, ada yang menyebut ODA. Bagi saya sih sama aja. Sama gitu aja. ya. Sama aja. Soalnya Toh intinya itu ya. ya, Intinya HIV gitu ya. Ya, intinya virus HIV ya, gitu ya. Jadi mau nyebut ODIF boleh, mau sudah terlanjur udah banyak nyebut ODA nggak apa-apa. oke. Ya saya selalu tanya sama yang bersangkutan supaya jangan salah. Yang paling bagus kalau kita ragu-ragu menyebutnya kan tanya pada yang bersangkutan. Jadi ya, oke. Jadi mungkin kita mau dengar cerita deh. Apa alasan abang dokter ini menulis 2 buku ya, 2 seri? 2 buku, sekarang sudah 2 buku. Alasan saya awalnya dari pertamanya saya coming out ke publik, terbuka ke publik tentang status HIV saya. Tapi memang di situ saya merasakan setelah saya coming out ya, setelah saya terbuka ke publik begitu, saya merasakan kelegaan yang luar biasa sih gitu loh. Saya merasakan semangat yang luar biasa karena nggak ada lagi yang harus saya tutupin ya. Jadi semua orang bisa tahu ya. Jadi benar-benar memang saya rasakan kelegaan itu gitu loh. Jadi saya bebas gitu loh daripada guncing, karena orang nggak perlu mengguncingkan saya di belakang karena isu itu terutama zaman dulu ya, isu tentang HIV itu agak sedikit tertutup bagi banyak orang gitu ya. Tapi bagi saya ya sudah gitu loh, karena nggak ada lagi. Kalau saya semakin tertutup, kayaknya saya makin terpuruk gitu loh. Tapi kalau saya semakin terbuka, saya merasakan lega ya, ringan. Saya pikir nggak ada beban lagi yang harus saya umpetin, yang harus saya sembunyikan gitu ya. Dari itulah awalnya, karena saya melihat manfaatnya, terus saya bisa kembali bangkit. Kenapa saya sendiri yang mengalami? Banyak teman-teman saya yang perlu juga saya pikir mengalami seperti apa yang saya alami, kebangkitan baik secara fisik, baik secara psikis gitu ya. Perubahan itu yang mau saya bagikan ya. Terus saya berpikir bagaimana saya untuk menceritakan, membagikan pengalaman hidup saya. Makanya tercetus untuk menuliskan kisah ini gitu ya, supaya orang lain. Tapi benar ya, karena ini bukunya memang saya tulis memang real ya, real pengalaman saya. Jadi tidak ada yang disetting, tidak ada yang tapi memang sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi itu memang benar-benar bagi yang membaca juga benar-benar merasakan itu. Gitu Iya, ya. Merasakan itu. Terutama ketika aku membaca pada bagian titik terendah gitu ya, ketika sedang terpuruknya. Nanti aku tanya, tapi nanti. Tapi iya benar juga ya, kalau kita jujur pada diri sendiri, jujur pada itu yang paling enak. Entah itu tentang HIV, entah itu tentang orientasi seksual, betul, ya kan? Begitu kita jujur, terbuka, hidup yang paling nikmat itu kan ketika udah terbuka, nggak ada yang tersembunyi gitu ya. Iya. Jadi dan bagi saya Anda tidak, selalu saya bilang, Anda tidak perlu membicarakan saya di belakang saya. Iya. Saya sendiri yang sudah memproklamirkan siapa iya. saya. Ya, gitu jadi ya. Anda boleh ngomong di depan saya dan saya ketawa aja gitu kan. Ketawa aja. Iya, itu jadi nggak buat- perlu bisik-bisik Iya. tentang saya gitu Iya. ya. Jadi hidup jadi lebih ringan ya. ringan banget. Tapi kan Bang, kita tahu lah, tadi Bang Maruli mengatakan dulu HIV itu kan stigmanya. Tapi menurut aku bukan hanya dulu, sampai sekarang stigmanya itu masih gitu. Itulah Jadi- perjuangan saya. Ya, jadi Itulah perjuangan kita. itulah. Jadi butuh waktu berapa lama untuk Bang Maruli, terutama kan dokter ya. Image-nya dokter itu kan, dokter nggak mungkin dong dokter sampai terinfeksi virus yang pada waktu itu stigmanya jelek banget. Sampai sekarang stigmanya jelek banget. Butuh waktu berapa lama Bang
untuk sampai akhirnya kayaknya aku harus coming out atau sementara aku sembunyikan dulu, butuh berapa lama? Sebetulnya gini, kalau saya terinfeksi itu seluruh keluarga langsung tahu. Oh, gitu? Seluruh keluarga langsung tahu. Cuma kan keluarga saya kan tidak begitu paham ya. Jadi mereka juga nggak mau diekspos dulu keluar gitu ya. Oh gitu. Nggak mau diekspos. Itu yang saya jaga dulu sehingga saya nggak langsung cerita kepada orang. Jadi keluarga saya istilahnya masih menjaga lah gitu loh. Jadi masih menjaga. Tapi saya hanya butuh waktu. Saya tahu status itu Juli 2014. Juli 2014. Bulan November saya sudah coming out ke publik. Oh gitu. Bulan November, jadi sudah coming out ke 3 publik. bulan aja. Iya. Agustus, September, Oktober, 4 bulan. Iya, 4 bulan saja. 4 bulan. 4 bulan saja. Jadi memang pada saat itu memang agak jarang ya kalau orang yang coming out ya. Iya, itu kan tahun 2014. 14. Masih jarang sih zaman itu. Dan dokter terutama Iya, ya. iya, Ini betul. saya highlight berulang dokter karena Iya. bebannya ganda Karena kan. jangankan dokter ya, tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang coming out ke publik, khususnya dokter, baru saya sendiri. Iya. Saya sendiri. Iya. Gitu. Jadi memang saya dari awal juga sudah memang jadi kayak mungkin bagi orang lain aneh gitu ya. Tapi bagi saya itulah awal kebangkitan saya setelah saya coming out Jadi ke publik. begitu tahu terinfeksi langsung cerita ke keluarga. Keluarga, Seterbuka itu. Saya terbuka itu. Nggak khawatir di stigma dan Bukan di stigma lagi, kalau itu udah kenyang sih. iya kan? Udah bahkan boleh saya kasarnya, saya sepertinya terbuang awalnya gitu kan. Jadi itu reaksi keluarga juga negatif ya waktu itu, masih menstigma. Negatif banget gitu loh. Tapi ya dengan berjalannya waktu mereka paham, bahkan sangat support saya sama sekali Pak sampai sekarang. Iya, saya membaca di yang ini ya, kayak nggak salah. Yang ini apa yang itu saya lupa. Di sini mungkin Di situ, ceritanya. di situ ketika ya seperti terbuang oleh keluarga gitu. Iya, sepertinya terbuang sama keluarga karena saya nggak bisa menyalahkan mereka karena mereka belum paham sesungguhnya apa yang terjadi ya. Tapi Setelah mereka paham, kembali kalau sekarang sudah dipulihkan kembali, keluarga besar saya syukurlah. sudah mensupport saya. syukurlah. Iya. Tapi itu setelah berapa tahun tuh? Setelah nggak lama sih, Nggak karena lama. saya juga setelah saya coming out itu otomatis saya langsung kayaknya hidup baru dimulai dalam hidup saya. Setelah saya coming out itu rasanya saya seperti memulai hidup yang baru gitu ya. Di situ Semangat yang baru. Di situ aku membaca sebuah kontradiksi di sini ya. Pada satu sisi saya membaca di sini begitu terpuruknya Iya. Bang Maruli ketika Benar, habis benar. coming out itu ya. Keluarga yang karena belum paham kemudian seperti menjauhi karena dianggap memalukan keluarga. Benar. Kemudian kan juga profesi dokter kalau nggak salah terus kehilangan profesi dokter ya. Iya, pasti itu. otomatis. Nah itu kan terpuruk sehingga kemudian saya baca di sini ya tinggal di kos-kosan. tinggal di kos-kosan. Ya, tinggal di kos-kosan di Bandung Iya. sendirian, sampai langganan taksi gitu kan, dalam kesenian terpuruk. Tapi pada saat yang sama 2 kali saya mendengar Abang mengatakan, tapi ada kelegaan luar biasa. Kok bisa? Bagaimana di dalam keterpurukan? Jadi nggak ada uang lagi karena Iya. kehilangan pekerjaan. Jadi saya akhirnya menyadari ya, seberapa dalam pun saya pernah terpuruk, seberapa dalam pun saya pernah terjatuh gitu ya. Tapi karena masih ada semangat yang ada, disitulah nilai yang saya dapatkan ya, semangat tetap masih ada. Justru sebetulnya semangat itu yang semangat yang tersisa itu yang saya manfaatkan ketika saya boleh bangkit kembali. Ternyata masih walau sudah terpuruk apapun, karena saya terus terang Mbak, saya tahu status itu sudah stadium 4. Jadi memang saya sampai
pernah 3 kali koma ya. Terus sudah begitu sampai sudah stadium 4 itu udah AIDS ya, sudah AIDS. Jadi CD4-nya itu daya tahan tubuh saya itu tinggal di angka 10. Jadi 0,2%. Jadi harapan hidup sebetulnya udah nggak ada. Tapi itulah nilai yang saya ambil sampai seterpuruk itu kah saya gitu kan, sampai seterpuruk itu. Makanya untuk menceritakan ini saya nggak bisa berdiam untuk menceritakan sampai keadaan saya sekarang. Sampai keadaan saya sekarang. Sekarang kelihatan sangat sehat Iya. gitu ya. Saya benar-benar dulu kayak tengkorak beneran gitu loh, karena memang udah nggak ada harapan lah untuk hidup gitu ya. Tapi saya pikir-pikir kok nggak mati-mati juga ya, saya pikir gitu, karena kok nggak mati-mati juga. Iya, kok nggak mati-mati juga, karena aku udah berpikir nggak ada lagi harapan. Tapi kok nggak mati-mati juga, jadi saya berpikir lagi, kalau nggak mati-mati juga, berarti saya masih ada kesempatan nih gitu loh. Jadi itulah saya perjuangan, saya masih ada kesempatan, karena itu saya bilang malaikat penjemput maut belum datang juga. Belum datang sampai sekarang. Berarti masih ada tujuan benar yang masih harus ada. diselesaikan ya, Benar. misi yang harus diselesaikan. Jadi bagi saya ini adalah hidup yang kedua. Aku Gitu. jadi pengen tahu, aku kan juga ini ya, walaupun aku baca-baca buku tentang AIDS begitu, tentang HIV AIDS, itu kan aku juga nggak gitu knowledgeable, nggak gitu punya pengetahuan yang memadai. Jadi kalau sudah pada fase stadium 4 Iya, AIDS. sudah AIDS itu yang saya Udah banyak pahami, gejalanya, ya itu kan udah banyak penyakitnya. ya karena CD4 sudah sangat Iya, daya tahan tubuh rendah, sudah daya sangat tubuh rendah. sangat rendah, jadi Ya. semua penyakit itu bisa kan masuk. Benar. Nah, pada Abang Maruli waktu itu apa aja yang saya baca diare, terus Diare yang berkepanjangan, diare sampai nggak ada habisnya. satu topik di sini diare gitu ya. Iya, saya Sampai baca. diare Saya membaca diare. itu, ya ampun, itu Diare tiada bagaimana henti. hidup dengan diare yang tidak henti. Tapi selain diare, apa lagi yang pada Abang? PCP. Jadi PCP itu juga sangat mengganggu sekali ya. Apa Jadi PCP itu? PCP itu pneumonia karena ini yang apa ya, pneumonia di paru gitu ya. Jadi sangat sesak ya untuk ininya. Jadi untuk pengobatannya itu juga harus intensif, memakai dosis yang tinggi gitu ya. Jadi kalau udah memakai obat itu kelenger aku pakai minumnya gitu kan. Obat-obat yang mengobati semua gejala yang Gejala masuk kan? itu, iya, gejala pneumonia itu, Iya. diare, semua obat itu. Iya. Semua obat itu harus diminum Sampai- bareng. Iya, diminum bareng. Sekarang semuanya karena ya diare, ya pneumonia, benar. ya Soalnya kalau daya tahan tubuh seperti itu apa ya, semua penyakit bisa masuk. iya. Jadi harus ditanggulangi. Bingung sebenarnya mau nanggulangi yang mana dulu gitu kan. Kok sekaligus ditanggulangi ya, setahan apa sih tubuh kita menerima obat sebanyak itu ya. Kalau sekaligus diobatin ya, itu tadi saya bilang kelenger aku ininya, merasakan efek samping obatnya itu gitu loh. Sampai ada namanya dulu Stephen Johnson syndrome, karena itu reaksi kayak apa? alergi Stephen yang Johnson parah. syndrome itu kayak apa? Reaksi alergi yang parah. Karena reaksi alergi yang parah, jadi kalau dosis yang rendah pun saya bisa langsung alergi karena daya tahan tubuhnya Sudah sangat rendah. sangat rendah sekali. Jadi mengkonsumsi obat tertentu yang dosis rendah pun harus hati-hati, terutama yang injeksi. Kalau yang injeksi itu juga cepat sekali ya reaksinya, padahal daya tahan tubuh saya kan rendah gitu ya. Jadi saya pernah kena Stephen Johnson itu yang mengakibatkan kulit saya merah-merah, enggak? mengelupas malah. Jadi ruam semua, udah nggak berbentuk lah gitu loh. Nggak berbentuk lah karena udah reaksi alergi yang parah gitu ya, alergi yang parah. Jadi kulit saya sekarang aja saya baru lihat, oh iya, Bagus banget. amazing banget gitu Iya. kan, kembali normal kembali. Nggak seperti ini. Kalau saya mau lihat foto-foto saya zaman dulu, punya malu lihatnya gitu. Amazing banget, bener deh. Transformasi perubahan itu dengan sistem imun saya yang sudah pulih kembali normal seperti biasa. Dari sebelumnya yang sudah tengkorak,
kulit sudah nggak karuan lah gitu ya, udah jelek banget karena reaksi alergi obat tadi, Steven Johnson tadi. Jadi kulit itu terutamanya itu. Ada kalau di istilah di kita juga ada namanya PPE ya. Jadi ciri khas orang dengan HIV yang sudah stadium lanjut itu ada namanya kayak apa ya? Kayak burik gitu loh kulitnya itu loh. Tapi sekarang orang nggak tahu. Betul ya. Nggak ada sisa-sisa. Nggak ada. Kalau Bang Maruli cerita seperti itu, saya nggak melihat bekasnya sama sekali gitu. Tapi karena kebetulan Abang cerita tentang stadium 4, mungkin sekalian kita mengedukasi subscribers channel ini. Jadi kalau stadium 1, 2, 3 sampai 4 itu pembedanya atau cirinya yang bisa dilihat ada nggak? Kalau stadium 1 selain tadi harus kan, cek CD4 gitu ya. Gini. Jadi kalau stadium 1 kita sekarang menyebutnya bukan AIDS ya, tapi stadium 1, 2, 3, 4. Iya. Jadi kalau stadium 1 itu dan 2 itu stadium awal, jadi tanpa gejala. Tanpa gejala, stadium 1, 2 tanpa gejala. Jadi memang nggak tahu ya. Orang nggak tahu, padahal di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV ya, tapi karena nggak ada gejala ya orang nggak merasain apa-apa. Tapi kalau sudah stadium 3 dan 4, jadi itu udah banyak gejala. Ada yang kena TB, TBC, ada yang kena diare yang berkepanjangan, diare sakit yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Bahkan infeksi penyakit yang lain banyak gitu loh. Udah stadium 3 dan 4. Tapi kalau khususnya untuk stadium 1 dan 2 itu biasanya tanpa gejala. Tapi karena dimulai dari memang stadium 1 dan 2 gitu ya. Jadi edukasi saya sekarang jangan sampai tahu status setelah stadium akhir. Jadi sebelumnya harus segera diperiksa ya. Artinya sebaiknya diketahui tahu sejak awal gitu ya. Iya. Tapi kan stadium 1, 2 tadi tanpa gejala. Jadi bagaimana orang akan mengetahuinya? Jadi kampanye saya sekarang. Setiap orang yang pernah melakukan kegiatan berisiko wajib hukumnya tes kesehatan ya, tes kesehatan juga tes HIV. Siapapun orangnya yang pernah melakukan kegiatan berisiko, itu kampanye saya sekarang. Siapapun Anda yang pernah melakukan kegiatan berisiko wajib memeriksakan kesehatan, wajib memeriksakan status kesehatannya termasuk HIV. Bang. Itu kampanye Abang Maruli. Siapapun yang merasa melakukan kegiatan berisiko sebaiknya rutin cek kesehatan. Dan juga tes HIV ya. Iya termasuk. VCT. Yang melakukan VCT. Yang ada di dalam, supaya ini teman-teman juga tahu. Supaya kemudian nanti saya cek juga perilaku saya yang saya lakukan, kegiatan saya masuk ke kegiatan berisiko nggak, supaya kalau berisiko saya juga melakukan VCT. Yang ada di dalam kegiatan berisiko itu apa aja? Seperti berisiko ya. Ya, berisiko. Jadi berisiko ada kemungkinan terinfeksi ya, seperti misalnya seks yang tidak aman ya. Seks tidak aman. Seks tidak aman ini. Nah, ini seks tidak aman tuh kayak apa, Bang? Seks tidak aman. Seks tidak aman itu ya tidak aman, tahulah kita tidak aman ya. Tidak aman itu maksudnya ya berbagai hal mungkin bisa kita alami setelah melakukan seks tersebut ya, karena banyak penyakit ya, termasuk juga HIV gitu ya. Antara lain kalau saya virus, bakteri. Ya, artinya gini, kuman gitu. Seks tidak aman itu kan kan seks ya, kalau hubungan seks itu kan memang potensi untuk yang namanya terkena infeksi atau penyakit karena hubungan seksual. Seks berisiko. Iya. Sebentar, nama kita menyebutnya apa secara kedokteran? Penyakit menular seksual. IMS, infeksi menular seksual ya sekarang. Infeksi menular seksual. Karena memang
pertemunya cairan dengan cairan, kemudian pelukaan. Tuh. Artinya seks aman itu kan yang menghindari itu kan. Kalau misalnya orang kan boleh pakai gaya seks macam-macam ya. Betul. Tapi kalau gaya seks Anda itu berisiko. Nih Bang, dengar ya Bang. Kalau gaya seks Anda berisiko untuk terjadi pelukaan atau jangan ketawa, ini serius ini. Maka tahulah bagaimana melakukan seks aman. Saya to the point aja. Gini ya. Mau dokter to the point aja. Karena gini, jadi perlunya kita memeriksakan status kesehatan kita ya. Tapi kalau misalnya status kesehatannya itu baik, ya misalnya melakukan seks dengan orang yang status kesehatannya baik, terus virus HIV datang dari mana? Kan nggak mungkin kan? Nah, gitu loh. Jadi memang pasangan itu, tapi makanya kalau beresiko itu kan pasangan kita nggak tahu status HIV-nya seperti apa, nggak Kalau periksakan. ya berganti-ganti pasangan, kemudian tidak memakai kondom, nah ini berisiko tinggi ya Ya, dokter. beresiko Ya. tinggi. Kalau berganti-ganti pasangan, tapi dua-duanya nggak tahu status kesehatannya, nah, itu beresiko, ya, berisiko namanya. tinggi. Itu berisiko namanya. Iya. Karena kita nggak tahu ya, gitu. Iya. Iya. Kita mana faktanya kalau dia nggak, kita jangan berpikir sehat-sehat saja, gitu ya. Katanya nggak bisa lihat status kesehatan orang dari luarnya saja. Jadi poinnya adalah rajin. Cek kesehatan. Kesehatan, iya. Tapi kan Bagi yang melakukan kegiatan berisiko ya, gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan berisiko, Ya, ya nggak perlu usah. juga. Oke. Kalau seksnya selalu aman, sepertinya nggak perlu harus seperti Jadi gini, itu. kan ini banyak yang cerita ke saya. Ini kan banyak anak-anak muda yang kadang ngobrol dengan saya gitu ya. Bun, cerita lah gaya hidupnya gitu. Ya karena saya nggak pernah judgmental, jadi banyak anak muda Mau cerita iya ya? mau cerita gitu. Nah saya juga selalu ingatkan, yang pertama pakai kondom nggak gitu, karena itu langkah pertama ya paling aman ya. Benar nggak sih dok? Ya, Ya benar, kan? benar. Ya. Karena kita kondom nggak nggak? bisa menghindari orang, memaksa orang tuh tidak melakukan seks. Yang kita bisa edukasi orang supaya berlaku seks yang Ya kan? bertanggung jawab. Jadi benar kan ya? Jadi kalau saya tanya pakai kondom nggak gitu, benar kan? Itu langkah pertama ya, langkah pertama kondom. Tapi ini saya agak jumping saya ngomong kondom itu agak kesel saya karena seringkali agama itu yang melarang atas nama moral itu kan kemudian menghalangi kampanye kondom. Iya benar sekali. Benar nggak sih? Benar. Awalnya kan memang begitu kan, dikirain kita mengkampanyekan kondom, kita mengkampanyekan seks bebas kan, seks yang ini. Nah seks sekarang saya mau tanya free nih, sex. saya lihat dokter Maruli ini kan sangat taat ibadah, bahkan sekarang lagi ambil kursus teologi. Bagaimana pada satu sisi dokter ini satu ODIF, dua dan sudah coming out, dua sangat aktif dalam kampanye seks aman, yang artinya juga kampanye kondom, sangat aktif edukasi tentang HIV/AIDS tapi kita tahu banyak gereja itu ketika bicara HIV/AIDS itu bukan melihatnya dari aspek kesehatan, tapi melihatnya dari aspek moral. Justru sebetulnya saya juga mungkin di kalangan orang tertentu ya, jadi membicarakan itu di gereja, membicarakan HIV. Bahkan kemarin juga saya masih testimoni di gereja tempat saya beribadah gitu ya, kemarin di Jakarta. Saya terbuka aja saya nih. Jadi mereka juga, saya pikir kalau kita menceritakannya secara ini gitu ya, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Nggak perlu kita mau di gereja, mau di ini. Saya pikir saya harus menceritakan hal yang sama. Kalau misalnya di gereja saya menceritakan, nggak mau menceritakan ini, ya nggak juga. Saya apa adanya, mau di gereja, mau di masyarakat umum sama aja gitu loh. Jadi artinya justru ini menjadi tantangan bagi abang untuk mengedukasi gereja juga, iya, gitu ya, benar. supaya gereja. Jadi semua di gereja saya juga tahu semua tahu juga status saya. Iya benar. Jadi saya pikir publik itu kan nggak hanya tapi di kalangan gereja juga, karena memang saya aktivis gereja juga. Iya, saya lihat. Aktivis gereja juga. Iya. Jadi ngapain saya harus sembunyi ya gitu ya? Ngapain saya harus sembunyi gitu loh. Tapi berarti Jadi saya
nggak ada perbedaan saya di luar gereja sama di dalam gereja, ya itulah saya gitu loh maksudnya. Tapi ya saya pikir juga di gereja juga harus memang terbuka juga, harus maksudnya nggak ada hal sesuatu kalau di gereja hal tabu cerita HIV ya ngapain gitu ya. Artinya kan sebetulnya sikap gereja yang lebih cenderung bicara moralistik dan tidak melihat HIV dari aspek kesehatan itu kan lebih pada kekurang pahamannya ya, Makanya di buku kedua saya ini juga sebetulnya kan punya arti sebelum mati itu intinya kan testimoni ya, istinya kan kesaksian saya. Pada akhirnya memang saya harus menyaksikan ya, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi nggak termasuk juga semua dari kalangan petinggi-petinggi gereja juga ada di situ pendapatnya mereka. Karena saya tanyakan, saya kayak survei gitu loh, maksudnya saya seperti kenapa terinfeksi HIV selalu dikaitkan dengan moral. Saya dengan beberapa orang petinggi agama saya tanyakan gitu ya, baik dari Kristen, dari Muslim gitu ya. Saya selalu tanya. Ya di buku ini apa itu ya? Di buku yang kedua. ini kayaknya. Iya, jadi tentang pendapat para tokoh agama. Tokoh agama. Iya. Saya senang baca di sini karena di sini para tokoh agama sangat positif gitu ya. Iya, sangat positif. Sangat positif. Iya. Di halaman sangat berapa? Positif. Di bab berapa itu yang tokoh agama? Tapi itu? sekarang memang sudah mulailah nggak se apa yang dulu ya, sekaku yang dulu. Iya, okay. Tapi kalau di gereja Abang di Merauke itu berarti sejak awal memang terbuka ya? Terbuka sekali. Kalau gitu ya salut lah untuk gereja. Iya benar. Iya. Jadi karena mereka juga baca buku saya gitu kan, baca medsos saya. Ya mungkin di situ juga ya tadi keterbukaan. Iya. Keterbukaan tadi bahwa sejak awal tuh Bang Maruli ini jujur gitu, nggak ada yang ditutupi gitu. Karena semua di medsos saya itu ya semua kan tentang diri saya di situ ya. Kalau anak-anak muda sekarang googling Dokter Gigi Maruli keluar semua cerita di situ. saya. Jadi memang nggak pernah ada yang saya tutupin gitu ya. Jadi semua bisa mengakses saya. Itu pekerjaan saya juga begitu, di rumah sakit juga semua orang tahu gitu kan. Saya sering tampil kalau di Merauke itu ya di publik begitu, lagi di radio begitu kan ya udah hal yang biasa jadinya. Itulah ini saya. Jadi orang mengenal saya ya sudah. Jadi itu sebetulnya bersyukur gitu ya. Jadi orang pun mengurangi stigma terhadap HIV itu dengan keterbukaan saya rasakan. Jadi orang pun nggak mengurangi stigma. Saya nggak bisa bilang menghapus stigma, tapi paling tidak mengurangi stigma gitu ya, informasi. Makanya saya nggak akan berkurang semangat saya untuk bercerita seperti ini. Iya, karena kita juga ingin teman-teman yang menonton ini juga paham tentang HIV, teredukasi tentang HIV. Jadi sebetulnya mungkin bisa disampaikan juga HIV ini penularannya, infeksinya melalui apa saja, Bang? Selain tadi hidup apa tadi kegiatan yang berisiko. Ya. Kegiatan berisiko. Penularan itu kan hanya ada 3, kontak darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Kontak darah, cairan kelamin, air susu ibu. Artinya kalau tidak ada dari ketiganya ini, nggak ada infeksi itu ya? Iya. Dari kontak darah kan kayak misalnya penasun gitu ya, memakai narkoba jarum suntik. Penasun, aku baru dengar istilah penasun. Apa ya? Pemakai narkoba jarum suntik. Penasun. Iya, yang gantian jarum suntiknya ya, benar, di situ. Benar. Di situ jadi berisiko. Terus apa lagi, Bang? Terus ya cairan kelamin, baik secara heteroseksual, baik secara homoseksual. Ya nggak ngaruh, ini bukan soal homoseksual atau heteroseksual, ini soal ketika cairan kelamin ketemu gitu ya. Jadi nggak ngaruh Bang ya, homoseksual atau heteroseksual. Atau vaginal atau anal seks.
kameramen mau nanya? Boleh. Boleh. Soalnya jarang ketemu. Kalau yang istrinya 9 itu berarti melakukan hubungan seksual beresiko juga nggak? Iya, nggak Kalau misal aku punya istri 9 nih, berarti aku melakukan hubungan seksual beresiko nggak? Kan ganti-ganti pasangan tuh. Ya kalau Ya. nggak pakai kondom Kalau- ya berisiko ya. Bukan, Hah, maksudnya gimana? bukan berisiko karena tapi tahu ya pasangannya ya statusnya gitu ya. Tapi tentu harus tahu status pasangan kita. Mau istri 9, 10, seberapa pun gitu ya. Kita kalau nggak tahu status pasangan kita ya itu termasuk juga karena nggak tahu ya Ya, pasangan kita. jadi poinnya tetap harus tahu status kesehatan Iya, pasangan ya. Mau iya. 1, 2, Karena 3, kita nggak 4, tahu 10, 11. latar belakangnya pasangan kita gitu kan, sebelumnya dia pernah berhubungan apa enggak gitu ya. Atau Tapi bukan kalau yang sebelumnya, Dok. Ya kan kita nggak tahu, nggak setiap hari kita ketemu. Nggak tahu, kita nggak tahu pasangan kita. iya benar kan? Oh, Ya kita nggak tahu. iya Jadi, benar. Jawabnya Baik. agak jawabnya nggak hitam putih ya. Iya. jadi dipastikan dulu tidak melakukan Tetap- status HIV. tetap status kesehatannya Iya, harus status tahu. Tapi kesehatannya. gimana masa nyuruh pasangan untuk cek kesehatan? Ntar tersinggung. Ntar tersinggung Ya pasangan kita. enggak lah, kalau kita memang pasangan itu saya pikir harus terbuka ya, gitu Ngomong ya. ya. Harus terbuka. Ini harus ya. menjadi Jadi- obrolan yang terbuka gitu ya, dari hati ke terbuka. hati. Iya gitu. benar. Jadi memang harus ada kejujuran juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak jujur padahal kita udah melakukan kegiatan beresiko di luar dari pasangan kita, ya itu ada ketidakjujuran di situ. Kan kasihan juga kalau sampai kita menularkan ke pasangan kita ya, gitu ya. Kita bawa dari luar ke rumah tangga kan gitu ya. Atau gini, jawab pertanyaan kameramen. Abang Gemes. Contohnya si Abang Gemes punya 9 istri ya. Nah, kalau Abang Gemes juga main di luar dan mainnya nggak aman, justru Abang Gemes yang bawa ke istri. Iya, bawa ke rumah. Iya, bawa ke rumah. Makanya kan menurut statistik, Bang, Iya. kan justru banyak ibu rumah tangga yang sebenarnya Iya. secara statistik justru grafiknya naik. Iya, naik. Padahal pengakuan Jadi ibu-ibu rumah sekarang tangga kan ini memang sudah ke populasi umum, bukan ke Iya. populasi kunci lagi. enggak, iya. Populasi umum. Iya, kalau aku cek di grafik itu ibu rumah tangga statistiknya lumayan tinggi. Terus Padahal rumah ibu-ibu tangga ini bilang, tertular dari siapa nah, gitu ya? ibu-ibu ini bilang, kami nggak pernah kemana-mana, jadi tertular sama siapa? Loh, kok aku ngeliat abang kamera ya? Enggak, kalau abang kamera ini baik-baik saja. Sebentar, udah jawab belum, Bang? Udah. Ya, berarti kembali ke cairan seks. Terus Cairan lanjut. kelamin. Cairan. kadang kita orang timur ya ngomongin cairan kelamin aja kayak malu, maaf gitu kan. Iya, saya ngomong seks juga dianggap tabu. Ini Gitu ya. Mbak Ana ini ngomongnya Vulgar gitu seks. Nah, gimana ya namanya seks? Iya. Disebut apa coba? Namanya kelamin disebut apa coba? Iya. Cairan Ih. ewi-ewi. Oke lah, cairan ewi-ewi. Sebetulnya ewi-ewi dari bahasa apa sih? Nggak ngerti lah aku. Serius, aku nggak ngerti loh. Kok sekarang jadi muncul ewi-ewi dari bahasa apa sih? Jadi ngewek, jadi ewi. Ngewe aja dari mana coba ngewe? Biar gak terlalu vulgar ya. Oh, itu. Kalau itu vulgar banget ya. Itulah. Jadi ewi-ewi lah aja Ya, aku bilang nggak biar- ngerti loh. Kok jadi ewi-ewi ya? Dari ngewe dari mana? Iya kan? Ya, jadi ngomong ewi-ewi. Ya, oke. Cairan kelamin, bertemunya cairan kelamin. Artinya kalau misalnya, Dok, cairan kelamin, tapi ketemunya nggak dengan cairan kelamin, ketemunya dengan cairan ludah. Ini nular nggak? Begini. Oral seks Jadi misalnya. kalau prinsip kita mengenal ada namanya prinsip penularan. Oke. Prinsip penularan itu ada 4. Ada dikatakan ada virusnya itu seseorang yang punya tubuh yang ada virus HIV-nya seperti saya misalnya gitu ya. Jadi harus ada virus yang keluar gitu ya. Harus ada virus yang keluar, terus virusnya itu juga harus hidup, terus kemudian virusnya itu juga harus survive, kemudian juga harus ada jalan masuk. 4
prinsip ini. prinsip Iya. penularan Iya. virus HIV. Exit. Harus ada ya, ada exit ya. Exit ya, exit Ada- keluar dari virus itu Ada dari virus dan virus itu keluar di dari tubuh. tubuh tubuh orang yang HIV, yang ya, HIV. misalnya. Kemudian Terus harus cukup. ada cukup jumlah virusnya jumlah virusnya harus cukup. Artinya kalau tidak cukup nggak akan nggak bisa akan terjadi penularan. Iya. Yang ketiga, survive virus itu harus survive hidup. ada di lingkungan yang memungkinkan dia hidup. survive, dia hidup gitu. Kemudian ada jalan masuk, enter. Ada enter, ada Ya, masuk. Jadi kalau virusnya ada virusnya keluar, ada hidup dan cukup. Tapi kalau nggak masuk kan juga nggak akan menginfeksi Oke, ya. saya- Kalau nggak masuk ke tubuh orang Ya, lain. ini abang nih, abang punya virus. Ya. Dan virusnya anggap dulu cukup untuk menginfeksi. Cukup untuk Ya. menginfeksi. Lalu exit dari tubuh saya. abang Iya, ke benar. saya, Iya. misalnya. Iya. Terus berarti kan udah exit nih, Tapi kalau virusnya nggak hidup, ya nggak bisa. virusnya hidup Nggak- nggak bisa. Nggak survive ya. Terus juga nggak gitu. masuk gitu Ya. kan ya. Jadi keempat unsur ini harus terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi tidak akan terjadi Oke. penularan. Salah satu dari 4 unsur nggak terpenuhi, sudah pasti Tidak ada penularan. nggak Ya. terjadi penularan. Jadi kita Ya. bisa nilai dari situ. Oke. Jadi kita nggak ngarang-ngarang ya, 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 gitu ya. Ya, darah, cairan kelamin, satu lagi apa tadi, Air Bang? susu ibu. Air susu ibu. Air susu ibu. Oke. Tapi itu tidak berarti bahwa setiap bayi yang dilahirkan dari ibu yang positif HIV otomatis membawa virus kan? Tidak Ya, otomatis, otomatis kan? tidak. Enggak kan? Tidak otomatis hidup. Tidak otomatis membawa virus HIV ke Lagi-lagi anaknya. Itu tadi keempat. Mengarah ke 4 tadi kan? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya si ibu tersebut sudah menjalani terapi dengan baik, Mm-mm. sehingga virusnya di dalam tubuhnya itu sudah tidak cukup. Tidak cukup ya. Sudah tidak cukup, sudah tidak terdeteksi atau Iya. tidak cukup untuk menginfeksi si bayi, yaitu tidak akan terjadi penularan. Nggak terjadi penularan sama si anak. Ya, karena Karena ini salah satu unsur itu tidak terpenuhi. Iya. Ya. karena saya tahu ada organisasi di Bali yang mendampingi ibu-ibu yang positif HIV dan memang memastikan agar virus di ibu hamil, Iya, ibu iya. positif HIV yang hamil itu tidak cukup sehingga betul selalu zero, selalu Makanya anak yang itu dilahirkan perlu harus diprogram memang. Jadi kita mengedukasinya untuk ibu-ibu mau hamil gitu ya, khususnya bagi yang ibu yang terinfeksi HIV itu harus diprogram. Karena Ya. kan jangan sampai virusnya masih terdeteksi hamil gitu ya, itu sangat berisiko. Tapi kalau sudah tidak terdeteksi, it's no problem. ya. Jadi buat teman-teman ibu-ibu ya, ibu-ibu yang teman-teman perempuan yang positif HIV berarti tidak perlu takut hamil, tidak perlu Tidak takut perlu punya takut anak hamil, dengan tidak catatan perlu. tadi Bang ya. Iya. Harus harus menjaga kesehatan, Iya. terapi yang benar, diprogram ya. Mm-mm. Karena itu semua harus diperiksa ya. Jadi viral load-nya berapa, ada jumlah virusnya sudah tidak terdeteksi, terapinya sudah benar gitu ya. Kalau itu udah nggak ada kekhawatiran lagi. Sekarang tidak perlu lagi sesar. Kalau dulu kan harus sesar. Sekarang bisa lahiran Sekarang normal. normal menyusui gitu kan, sekarang udah bisa. Tapi dengan syarat itu tadi gitu ya. Nah, Jadi sebetulnya nggak ada kekhawatiran sama Nah, sekali. syarat itu tadi kan berarti yang pertama ibu harus sadar dengan harus tahu statusnya positif. Berarti Iya. VCT tadi penting. Iya, Yang bahkan kedua- sekarang kan program pemerintah kan juga semua harus ibu hamil harus periksa HIV. Iya. Ya. Harus periksa HIV. Yang kedua setelah VCT, nah ini Bang, berarti kan ini Abang bawa ini ya. Obatnya, Iya, obat yang saya obatnya. konsumsi. Iya. Nah, kayaknya penting juga untuk disampaikan ke teman-teman nih, karena banyak teman-teman yang udah pernah lihat ini belum Bang? Ntar Nah, itu dari situ aku baca lumpia tuh yang kuning itu. lumpia. Lopivia itu nama ininya, nama Ya udahlah, dagangnya. dokter aja deh yang jelasin, saya juga Lumpia. gini. Jadi Ini jenisnya ARV yang saya gunakan sekarang. Karena ARV itu macam-macam Mm. ya. Inilah yang
yang saya konsumsi yang cocok dengan saya. Jadi status kesehatan itu juga nggak setiap orang jenis ARV-nya sama, karena jenis ARV itu ada banyak gitu ya. Jadi harus dilihat juga kondisi kesehatan seseorang, cocok yang mana gitu ya. Kebetulan saya yang cocok ini. Jadi nggak bisa kan minum, karena abang minum ARV ini, terus kemudian kalau saya tahu status saya positif, saya Ya bang enggak lah. bagi dong dengan saya, nggak bisa ya? Itu ada prosedurnya. Jadi ada prosedurnya, jadi ada pemeriksaan yang komprehensif yang Harus periksa dulu, kemudian ini harus rekomendasi dokter ARV yang mana? Iya, ARV yang mana. Atau kadang-kadang bisa nggak orang nggak cocok ARV-nya? Banyak bisa. Makanya harus selalu dievaluasi. Banyak harus dievaluasi ya. Jadi reaksi setiap orang juga awal minum ARV itu juga macam-macam. Iya, Jadi, ada yang cerita ke saya berhenti minum ARV. Kenapa? Karena katanya kalau habis minum ARV dia seperti keliangan, keliangan, seperti mabuk, seperti halusinasi. Oh, itu. Iya. Semua ARV gitu nggak sih? Enggak semua, tergantung itu personal ya. Jadi karena itu efek samping seperti itu enggak setiap orang harus sama. Ya. Kalau Jadi seperti itu, kalau saya sendiri sudah paham ya, tubuh saya sudah paham gitu loh. Jadi kita juga belajar dari kita belajar sendiri tentang tubuh kita, reaksi obat. Kita kan minum obatnya ini kan setiap hari. Kalau istilahnya seumur hidup ya. Jadi memang sudah tahu ya. Sudah tahu pengalaman dalam tubuh kita. Kita yang tahu sendiri tubuh kita ya, bukan orang lain gitu loh, bukan orang lain. Kita harus tahu. Jadi reaksi-reaksi obat itu juga macam-macam. Ada juga memang yang nggak cocok dengan ini, makanya perlu evaluasi ya, perlu periksa. jadi seandainya saya minum ARV, kemudian saya mengalami reaksi yang seperti itu, saya perlu khawatir atau cukup menunggu? Nanti sebelumnya kan sudah di konseling ya. Oke. Tentang Ya, bagaimana. makasih. Ini stroberi untuk abang dokter. Ya, saya. Terima kasih. Oh, dibawa aja. Saya udah punya. Baik. Iya, yang tidak plastik. Makasih. Oh, iya. Jadi nggak bisa, sekali lagi nggak bisa sembarangan minum ARV, selalu harus diawali dengan konseling. Iya, konseling. Lalu kemudian kalau ada apa-apa juga kembali konseling ke dokter yang dokter. menangani. Iya, karena banyak apa ya, kemungkinan ada. Jadi reaksi awal juga konselor juga harus ngasih tahu supaya nanti pasien nggak kaget gitu loh. Karena memang ada beberapa orang tertentu punya efek samping yang berbeda gitu kan. Jadi jangan kaget nanti malah di stop. Jadi minum obat ini juga perlu persiapan. Karena kita ini tidak minum hanya 1 hari, 2 hari, setahun, sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Ini kita minum seumur hidup. Jadi tapi saya tidak bilangnya seumur hidup ya. Saya bilangnya setiap hari. Karena kalau bilangnya minum obat seumur hidup kayaknya Langsung. bebannya berat. Minum setiap hari. Minum setiap hari. Setiap hari. Toh kita makan juga setiap hari ya. Iya, benar juga. Kita mandi juga tiap hari. Tiap hari. Iya, jadi. Ya sanggak aja. Iya. Tapi kalau bagi saya minum obat ini ya udah menjadi nggak ada beban lagi sama sekali. Karena memang ini hidup saya. Saya nggak bisa hidup tanpa ini. Saya nggak bisa hidup tanpa ini. Dan Jadi memang udah apa ya? Ya seperti layaknya saya makan. Layaknya saya makan ya gitu. Toh dan juga kita seperti kita sikat gigi juga tiap 2 kali sehari ya, lama kayak begini juga. Istilahnya kayak begitu ya. Semudah itu gitu ya. Jadi nggak perlu kita harus merasa bosan untuk minumnya. Gitu. Saya sendiri juga nggak punya efek apa-apa ini. enggak, Jadi saya nggak ada. sejak awal atau Awalnya ada. awal-awal ada ya. Karena awal-awal daya ada. tahan tubuh saya kan rendah sekali. Oke, jadi artinya ketika daya tahan sudah bagus, Kalau sudah stabil, loadnya karena udah iya. rendah, itu juga kita nggak rasa efeknya lagi. Iya, nggak ada efek apa-apa. Nggak ada efek apa-apa. Aku nggak ada merasakan efek apa-apa. Karena mungkin juga apa ya, mindset saya sudah berubah ya. Mindset saya sudah berubah tentang ini obat ini. Jadi nggak ada efek apa-apa, sama sekali nggak ada efek apa. Misalnya kayak gimana itu nggak ada.
Jadi memang rutin saya minumnya itu jam 9 pagi dan jam 9 malam. Waktu Papua ya, kalau di Indonesia Barat, di Jakarta sekarang. Jadi sekarang saya minum jam 7. Jam 7 pagi dan jam 7 malam. Jadi ini kan warna biru sama warna orange nih. Jadi bedanya apa tadi? Yang Ini kombinasi. ini dua-duanya harus diminum. Kombinasi, iya. Jadi ini pagi saya minum ini 2 tablet, ini 1 tablet pagi. Kalau malam cuma ini aja 2 tablet. Oh gitu. Gitu. Begitu setiap hari. Begitu setiap hari ya. Begitu setiap hari. Tapi nanti akan ada perubahan dosis apa gitu nggak Bang? Nggak lagi? Nggak ada perubahan dosis. Tapi kan kita memang kan wajib ya cek kesehatan, cek laboratorium berkala. Berkalanya itu tiap berapa bulan atau berapa? 6 bulan lah. Idealnya 6 bulan, tiap 6 bulan. Makanya kita kan kontrol itu idealnya kan sekali sebulan gitu ya. Oke. Ngambil ini dikasih sebulan idealnya ya. Sekali sebulan dikasih, kita diberi kesempatan sekali sebulan. Kalau ada keluhan kita akan ngomong sama dokternya. Jadi mudah ya. Dan ini obat ini juga gratis, jadi sebetulnya nggak ada masalah. Iya kan, ini kan gratis kan, ini kan disediakan pemerintah gratis karena ya saya baru pulang dari Kalbar nih, dan kemarin kami diskusi tentang HIV/AIDS, dan itu berarti saya ngomong benar ke mereka. Saya bilang, kenapa khawatir, orang ini obat disediakan gratis kok gitu. Iya. Tapi mereka bilang, tapi kami nggak pernah mendapatkan informasi itu dan juga nggak pernah tahu di mana mendapatkannya. Bukan idealnya. Yang sebenarnya karena kebetulan ini kita ngobrol dengan dokter Tapi juga. khususnya tenaga kesehatan di puskesmas saja sudah tahu lah gitu ya. Kalau misalnya pun nggak ada Ya, harusnya layanan kan di ARV di puskesmas. situ, pasti dirujuk Dirujuk, ke kan? ke rumah sakit tertentu. Iya, ke rumah sakit. Paling kalau sekarang kalau di daerah ya RSUD pasti ada lah gitu. Nah, ini buat teman-teman yang kemarin diskusi sama saya di Kalbar, saya nggak sebutkan siapa, di Kalbar, kan berarti teman-teman nanti datang aja ke puskesmas terdekat, ya kan? Pasti ada. Dan kalau informasi. Puskesmas itu ternyata Tidak layanan. belum ada layanan HIV/AIDS, pasti dia harus merujuk kan? Iya, merujuk. itu pasti Jadi jangan ini deh, jangan tunda-tunda. Sampaikan ke teman-teman yang ada di kampung itu, sampaikan untuk ke puskesmas terdekat. Dan tadi kalau puskesmasnya bilang, oh kami nggak ada, belum ada, ya tanyakan, dirujuk, minta dirujuk ke rumah sakit terdekat. Atau kalau dulu kan di Dinkes tuh ada KPA. Sekarang ada masih tapi ada, kan kan? di daerah-daerah masih ada KPA ya. Tapi kalau KPA nasional kan udah sudah nggak ada, lagi ya kan, udah di Kalau di daerah-daerah itu kabupaten, provinsi, Masih KPA ada, kan? provinsi Masih ada. Masih ada. Nah, artinya juga mereka juga bisa ke Dinkes kan untuk nanyakan tuh pasti KPA Iya, kan. pasti ada. Iya, jadi jangan ini deh, jangan oh di puskesmas kami nggak ada, datang deh. Itu cari informasi. Cari ya. informasi. Sekarang semua sudah mudah ya. Iya, iya. Sekali klik aja bisa. Karena tadi informasi. dokter mengatakan ya kalau sampai telat ketahuan sudah di stadium 3 atau 4 Iya. tadi kan risikonya lebih tinggi. Jadi Resikonya begini. Jadi proses recovery-nya itu lama kan. Iya. Nah, kalau sudah terlanjur juga begitu kan, kita juga kalau sudah terlalu banyak penyakit juga yang masuk gitu ya. Istilahnya kalau sudah stadium akhir itu 3-4 itu sudah banyak gejala. Udah banyak gejala artinya sudah banyak penyakit yang masuk gitu ya. Jadi bingung juga mau ngobatin yang mana dulu gitu ya. Mau kita obatin yang mana dulu gitu loh. Jadi karena Iya. kita harus memberikan ARV lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak sekaligus langsung udah kasih ARV langsung obatin semua. Kelenggar pasiennya kalau terlalu semua dikasih obat, udah diare dikasih obat diare, obat paru dikasih obat paru, obat ini dikasih obat kulit, obat apa segala macam, kasih ARV lagi. Seberapa banyak dia bisa minum obat gitu ya. Daya tahan tubuhnya juga pasti kalau stadium 3-4 daya tahan tubuhnya juga udah menurun pasti. Oke, kita udah banyak ngobrolin nih tentang yang sifatnya edukatif. Banyak teman-teman yang juga pengen kenal lebih dekat
dengan dokter dan juga dengar cerita hidupnya, saya sih mau sarankan untuk baca 2 buku ini. Tapi karena kita lagi ngobrol juga saya mau tanya. Jadi kalau boleh saya tanya, titik terendah dari pengalaman dokter sebagai ODIF itu kapan, di mana, seperti apa?